Dalam konteks hubungan internasional, hubungan bilateral dan multilateral memiliki beberapa perbedaan mendasar serta kelebihan dan tantangan masing-masing. Keuntungan dan tantangan hubungan bilateral. Keuntungan, efektivitas komunikasi karena hanya melibatkan dua negara. Proses komunikasi dan negosiasi cenderung lebih mudah, cepat, dan langsung. Pemenuhan kepentingan khusus. Setiap negara dapat fokus pada kebutuhan spesifik tanpa kompromi yang melibatkan pihak ketiga. Misalnya, perjanjian perdagangan bilateral memungkinkan negara untuk menetapkan ketentuan sesuai kebutuhan mereka. Fleksibilitas perjanjian atau kerjasama bilateral dapat lebih mudah diubah atau disesuaikan tanpa hambatan dari negara lain. Tantangan, ketergantungan dalam kerjasama bilateral. Kedua negara menjadi sangat bergantung satu sama lain. Jika terjadi ketegangan atau perubahan kebijakan di salah satu negara, kerjasama ini bisa terganggu. Keterbatasan jangkauan hubungan bilateral hanya melibatkan dua negara, sehingga dampaknya lebih terbatas jika dibandingkan dengan kerjasama multilateral. Keuntungan dan tantangan hubungan multilateral. Keuntungan, kekuatan bersama melibatkan banyak negara memungkinkan pengaruh dan kekuatan yang lebih besar dalam menangani isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, dan keamanan. Berbagi beban. Setiap negara dapat berbagi beban, baik dalam aspek finansial, sumber daya, maupun tanggung jawab, sehingga lebih efisien dalam mengatasi masalah besar. Kesepakatan standar internasional melalui kerjasama multilateral. Negara-negara dapat menetapkan standar internasional dalam berbagai bidang, seperti HAM, perdagangan, kesehatan, dan lingkungan. Tantangan, proses negosiasi yang panjang. Karena banyak pihak yang terlibat, mencapai kesepakatan multilateral seringkali membutuhkan waktu lebih lama dan kompromi yang lebih besar. Perbedaan kepentingan. Setiap negara memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda, sehingga bisa sulit untuk menyelaraskan pandangan dalam kerjasama multilateral. Kompleksitas implementasi perjanjian multilateral seringkali sulit diterapkan di tingkat nasional karena harus disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan setiap negara anggota. Contoh kasus nyata, hubungan bilateral Indonesia dan Jepang memiliki kerjasama bilateral yang erat dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Mereka telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan dan investasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan multilateral. Pada konferensi perubahan iklim PBB COP, negara-negara di seluruh dunia berkumpul untuk menetapkan langkah-langkah bersama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena tantangan perubahan iklim bersifat global, pendekatan multilateral menjadi penting agar seluruh negara berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini. Secara keseluruhan, baik hubungan bilateral maupun multilateral memainkan peran penting dalam diplomasi modern. Negara-negara seringkali memilih pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kepentingan mereka, menggunakan hubungan bilateral untuk masalah-masalah yang spesifik, sementara kerjasama multilateral digunakan untuk menangani isu-isu yang lebih luas dan global.